Halo semuanya, nama saya Joshua Panggabean. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit tentang penggunaan bahasa C sebagai bentuk tugas saya dalam mata kuliah dasar pemrograman dan komputer. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bahasa C adalah bahasa pemrograman yang menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Java dan JavaScript dan sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan C. Bahasa C dijuluki juga sebagai God's Programming Language, artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Lalu, bahasa C dikembangkan oleh Dennis Rich dan Ken Thompson. Berikut hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama struktur. Struktur bahasa C meliputi include yang berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header, di mana pada file header itu adalah stdio.h yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan membuat program seperti fungsi print f, fungsi print, baru scan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada tipe data bahasa C, yaitu yang pertama ada karakter. Yang sering kita gunakan adalah char, tipe data yang menyimpan karakter dengan jangkauan min 128 sampai dengan 127. Juga ada integer yang di penulisannya kita sering menggunakan int, ini untuk menyimpan bilangan bulat. Yang ketiga ada desimal. Jika kita memiliki tipe data yang desimal, maka kita akan menuliskan dalam program tersebut adalah float, tipe data bilangan desimal dengan jangkauan tertentu. Kita akan langsung menuju prakteknya, langsung melihat programnya langsung. Baik, kita pada praktek pertama atau pada penjelasan pertama itu saya akan menampilkan nama, name, dan juga nilai kuliah menggunakan tipe data yang tadi, tipe yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada include stdio. Ini sebagai fungsi untuk uh, printf, fgets, ada juga scanf, dan juga lainnya. Jadi ini ini tidak ini fungsi ini tidak akan berfungsi, tidak akan mengeluarkan tidak akan mengeluarkan input atau output tanpa ada include stdio.h. Int main ini sederhananya adalah sebuah badan yang dimana kita meminta, kita mengoding di sini, kita memasukkan semua perintah ke sini agar dia bisa membawanya ke stdio. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama ada pada baris kelima itu ada char atau tipe data karakter. Di sini saya buat variabelnya nama. Yang keenam ada variabel, ada tipe data int karena saya mau membuat bilangan desimal. Yang ketujuh, maksud saya bilangan bulat. Barisan ketujuh ada float, itu untuk nilai. Saya mau berasumsi bahwa nilai yang mau saya masukkan, nilai yang dimasukkan oleh pengguna nanti adalah koma. Oke, ke baris ke-9 itu printf, itu untuk eh, menampilkan pada layar apa yang mau program ini inginkan. Misalnya di sini saya mau ini memasukkan namanya. Jadi pengguna akan memasukkan namanya dan akan menyimpannya dengan variabel nama karena nama tadi sudah saya eh, deskripsikan, saya berikan variabel pada karakter tadi. Saya sudah variabel nama ini sudah ada pada karakter ini tadi, tipe data karakter. Fgets di sini fungsinya adalah supaya nama kita tadi, misalkan nama kita adalah Joshua Panggabean. Nah, ketika saya
printf saya keluarkan, yang tampil itu akan kepotong setelah tanda spasi. Jadi ketika saya ketikkan Joshua Panggabean, yang keluar nanti itu adalah hanya Joshua saja, karena Panggabeannya itu tidak itu adalah setelah spasi. Jadi scanf ini, kalau kita menggunakan scanf setelah spasi, dia tidak akan membacanya lagi. Makanya saya butuh fgets agar nama saya semua dibaca dan mengeluarkan nama saya dengan benar. Di baris ke-12 itu ada printf. Ini saya meminta pengguna untuk memasukkan NIM-nya dan juga menyimpan NIM tersebut pada variabel NIM, dan itu merupakan tipe data oleh integer. Yang dimana ini ada scanf, ada %, ini penentu tipe datanya. Dan di sini ada printf, masukkan nilai kuliah kamu. Saya berasumsi pengguna akan memasukkan nilainya adalah bilangan desimal. Makanya saya membuat dia jadi scanf %f yang menentukan bahwa itu adalah bilangan desimal, dan saya membuat variabelnya menjadi nilai atau variabel nilai oleh dari float. Di sini ada end untuk membaca si karakter yang akan dibaca. Maksud saya, sebuah angka yang akan dibaca atau kata atau karakter yang akan dibaca, kurang lebih seperti itu. Di sini printf untuk mengeluarkan. Di sini printf pengeluarannya adalah nama. Setelah itu titik 2 %s sebagai pemanggilan fgets tadi atau karakter tadi, karena itu menggunakan tipe data karakter, jadi kita menggunakan %s, koma kita panggil nama tadi. Jadi setelah kita masukkan kan di nama itu jadi disimpan. Nah, kita panggil lagi namanya biar keluar semua. Nah, di sini kalau saya menggunakan scanf, nama saya itu tidak akan lengkap. Makanya saya menggunakan fgets supaya dia membaca semua nama saya dan menampilkannya dengan baik. Di barisan ke-20 ada NIM, ini untuk memanggil NIM tadi yang sudah dimasukkan. Dan yang terakhir ada titik 2f. Dot 2f dot 2f ini bertujuan agar ketika si pengguna menggunakan desimal, dan desimal itu bisa berukuran panjang, desimal setelah koma itu ada angka-angka yang lumayan panjang, saya mau dia hanya mengambil dua dari belakang koma. Kalau 3, saya tinggal ubahnya jadi 3. Kalau kita butuh 4, kita ubah jadi 4. Kurang lebih seperti itu. Mari kita coba. Saya masukkan nama saya masukkan NIM, saya masukkan nilai kuliah. Saya asumsikan saya akan memasukkan 3 variabel, 3 di belakang koma, 3 angka di belakang koma. Bisa kita lihat di sini yang pada nilai kuliah benar, yang diambil adalah 1 dan 2. Nah, ketika saya nanti menggunakan scanf, penggabiannya ini akan hilang dan hanya akan memasukkan nama Joshua. Kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya sudah mengcoding beberapa sedikit program untuk menyelesaikan uh, operasi matematika dasar kita, seperti pada contoh kali ini saya akan memberikan penjumlahan, bagaimana menjumlahkan dua bilangan. Yang pertama ada include stdio, ini sebagai file sebagai headernya, and main sebagai bodinya, integer sebagai tipe datanya, karena saya akan menggunakan karena saya akan menggunakan bilangan bulat, di mana saya memberikan ada variabel a sebagai nilai nilai pertama yang akan diinputkan oleh pengguna, dan a ini dapat kita lihat pada barisan ke-10, di mana saya mengetikkan print untuk menampilkan di layar supaya pengguna memasukkan nilai pertama,
dan dan akan disimpan pada variabel A. Dan begitu juga dengan barisan ke-13, saya membuat variabel B sebagai integernya dan meminta pengguna untuk memasukkan angka yang kedua dan akan disimpan pada variabel B. Di sini saya berikan sebuah perintah bahwa jumlah itu sama dengan A ditambah B. Yang dimana ketika pengguna memasukkan angka yang pertama dan angka yang kedua, si codingan ini akan menjumlahkannya. Makanya di sini ada tanda positif yang berarti penjumlahan. Dan jumlahnya ini adalah sebuah variabel yang saya berikan pada integer di atas ini. Baru di ini adalah hasilnya yang dimana saya mengatakan saya memberikan codingan bahwa printf hasilnya sama dengan %d karena ini adalah bilangan desimal, dan saya memberikan koma. Saya memanggil jumlahnya tadi, jadi ketika hasilnya sudah ditambahkan, hasilnya A tambah B ini kan akan saya variabelkan menjadi jumlah. Nah, nanti ketika operasinya dijalankan, jumlah inilah yang mewakili berapa hasil dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Mari kita cek. Ya, kita masukkan nilai. Saya masukkan angka 2 dan angka 2, dan ya, hasilnya adalah 2, 4. Ini adalah bentuk penjumlahan pada bilangan. Nah, bagaimana kalau kita mau menginginkan dia untuk perkalian, pengurangan, pembagian, dan juga lain-lainnya? Yaitu kita tinggal mengubah angka tanda di bawah sini. Tanda penjumlahan di sini kita ubah menjadi kurang. Ketika kita ingin mengurangkan sesuatu A dan B, kita ubah dia menjadi pengurangan. Ketika kita ingin mengalihkan, kita ubah menjadi perkalian. Ketika kita ingin membagikan juga bisa dengan pembagian. Ini udah. Baik, tadi kita sudah memberikan beberapa. Tadi saya sudah memberikan bagaimana menjumlahkan dua buah bilangan dan melakukan menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan, juga membagikan. Pada program ini saya akan memberikan sebuah kasus yang sedikit uh, yang sedikit naik level, yaitu mencari luas dari sebuah lingkaran, di mana fungsi include ini sebagai headernya, int main sebagai bodinya. Saya menggunakan tipe data float karena uh, saya saya berasumsi bahwa setiap hasil dari luas dari lingkaran saya asumsikan itu adalah bilangan berkoma atau bilangan desimal, dimana saya memasukkan di sini ada nilai, ada hasil, dan ada pi, dimana di sini sudah saya simpulkan bahwa nilai pi adalah 3,14. Saya hanya membuat 3,14, tidak melanjutkannya. Di nomor 9 sudah saya berikan perintah printf, di mana itu saya meminta pengguna untuk memasukkan jari-jari yang diinginkan. Dan baru yang ke-10 ada scanf, di mana untuk menyimpan uh, uh, bilangan yang diberikan oleh pengguna tadi. Dan saya membuat di sini hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah, karena rumus jari-jari adalah pi dikali dengan jari-jari dikali juga jari-jari, jadi hasilnya nanti adalah printf hasil sama dengan persen 2f koma koma, dan hasil ini untuk memanggil jumlah perkalian yang operasi yang saya perintahkan di sini.
Perlu diketahui bahwa ada di sini persen dot 2f untuk memotong angka hanya menampilkan dua angka di belakang koma. Baik, mari kita jalankan. Saya berikan jari-jari dua. Ketika saya memasukkan jari-jarinya, sudah tersampaikan hasil bahwa hasilnya ada 12,56. Baik, saya sudah memberikan beberapa contoh tadi, dan selanjutnya adalah pada contoh yang kedua, ke codingan yang saya berikan yang kedua tadi adalah pengurangan pembagian eh, operasi operasi matematika. Nah, kita tidak mungkin eh, kalau misalnya saya mau membagikan, tidak mungkin saya harus memprogramnya lagi, saya buat dia pembagian. Kalau saya mau begitu, sebaliknya, jika ketika saya ingin menjumlahkan, tidak mungkin saya ulangi, saya program lagi dia menjadi pengurangan. Jadi ada fungsi di sini yang dinamakan dengan if, dimana if ini untuk mengecek apakah kondisi atau bernilai benar. Jika benar, maka blok yang berada pada if ini akan dieksekusi. Tapi jika salah atau else, maka blok akan mengatakan bahwa ini error atau salah. Seperti biasa, di sini ada include stdio sebagai headernya, ada int, saya memberikan tipe data int sebagai bilangan desimal, ada juga opsi, ada hasil, saya membuat variabelnya menjadi a, b, opsi dan hasil. Yang pertama ada printf. Jadi di sini saya menampilkan pada layar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pada blok baris ke-12, saya meminta pengguna untuk memilih apakah dia ingin penjumlahan, apa pengurangan, atau perkalian atau pembagian yang akan dia gunakan. Ketika dia memilih memilih hal tersebut, dia akan disimpan oleh variabel opsi. Nah, ketika sudah disimpan, eh, program akan meminta pengguna untuk memasukkan angka pertamanya, angka keduanya. Jika dia ingin membagikan, jika saya misalkan dia mengetik penjumlahan, maka dia akan disuruh untuk memasukkan angka pertama. Dia juga akan disuruh untuk memasukkan angka kedua yang disimpan dalam variabelnya masing-masing. Nah, jika di sini dia cara mainnya di fungsi if, jika opsi memilih satu, ini berarti jika pengguna memilih opsi yang pertama, maka hasilnya sama dengan A ditambah B, yang dimana kita lihat bahwa opsi pertama adalah penjumlahan. Begitu juga dengan selanjutnya, tetapi jika opsi memilih yang kedua, maka A dikurang B, atau ini tadi angka yang dimasukkan kedua itu akan dikurangkan. Else if opsi yang ketiga, jika eh, angka yang diberikan adalah jika pengguna menginginkan perkalian, maka dia akan menampilkan ini, dan begitu juga dengan pembagian. Perlu kita ketahui bahwa dalam pembagian tidak bisa dibagi nol, makanya di sini ada if baru atau fungsi if baru, yang dimana if b-nya atau angka keduanya sama dengan, tidak boleh sama dengan nol, maka dia akan else error dan dinyatakan pembagian dengan nol tidak diizinkan. Langsung saja kita coba. Saya mau opsi pengurangan. Saya memasukkan angka kelima.
dan angka 2, maka akan terlihat di sini hasil pengurangannya sama dengan 3. Begitulah fungsi dari eh, F if jika jika ada beberapa opsi, jika ada beberapa kasus yang ingin diselesaikan. Ya, pada selanjutnya saya akan mau membuat tampilan login, tetapi loginnya ini berisikan nama dan juga sandi, yang dimana sandi ini sudah kita atur bahwa ketika eh, sandi si pengguna dimasukkan dan bahwa ternyata sandinya benar, maka login akan berhasil. Dan jika gagal, maka loginnya akan tampilannya akan menunjukkan bahwa dia memasukkan sandi yang salah. Di sini ada include stdio.h seperti biasa, ini untuk pengaturan header pada bahasa C. Dan kedua ada include string, yang dimana ini adalah untuk menyimpan sebuah variabel, untuk menyimpan sebuah fungsi, menyimpan kata sandi kita nanti. Jadi dia itu nilainya itu tidak akan berubah, dan akan dan tidak akan pernah berganti. Jadi dia akan menetap. Kalau misalnya saya ubah bikin Joshua, jadi variabelnya itu tidak akan berganti-ganti, tidak akan ada tidak akan ada karakter lain. Di sini saya menggunakan int main seperti biasa ini untuk bodinya. Yang kedua ada char. Saya menggunakan tipe data karakter karena ini berisikan karakter yang saya masukkan ini berisikan hanya uh, huruf saja, atau karakter-karakter biasa, tidak ada bilangan desimal. Di sini ada saya buat variabel a sebagai bentuk penyimpan untuk nama saya, dan b sebagai sandi. Di sini saya menggunakan fungsi fgets agar nama saya itu bisa dituliskan secara lengkap, atau dikeluarkan dengan lengkap, begitu juga dengan sandi. Di b strcspan ini untuk mengatasi sandi itu, dia membaca karakter yang kosong gitu. Dia membaca sebuah new line yang yang diperkirakan akan mengganggu si sandi ini. Ke poin intinya, di sini saya menggunakan if strcmp untuk memastikan bahwa jika si pengguna memasukkan kata sandi dan dia memasukkannya adalah Joshua, dan jika itu bernilai benar, maka dia print f-nya atau keluarannya akan seperti ini, yaitu login berhasil. Tapi jika dia tidak memasukkan, tetapi jika dia salah memasukkan, maka hasilnya akan gagal. Langsung kita coba saja. Masukkan nama saya, masukkan sandi, kita salahkan sandi pertama. Nah, terlihat di sini ketika saya salah memasukkan sandi, dia itu menjadi login gagal. Kanan lagi. Di sini saya akan memasukkan kata sandi yang benar. Nah, ketika saya memasukkan sandi yang benar, yaitu Joshua, ya saya akan mendapatkan tampilan bahwa login berhasil, bahwa berarti saya memasukkan kata sandi dengan benar. Perlu digaris bawahi bahwa ketika kita ingin mengubah kata sandinya, kita bisa mengganti ini menjadi sesuka kita, atau misalnya Joshua Joshua, atau seperti kata sandi apapun yang kita inginkan lah, seperti BQWER atau apapun. Tapi pastikan Anda setelah diganti seperti ini, maka perlu dikompil dulu supaya eh, program ini menjadi terbaru.
Baik, kita uh, lanjut ke, saya ingin agar ketika tadi saya sudah memberikan bahwa saya ingin menetapkan sebuah kata sandi, nah di mana kata sandi itu akan hanya yang dimana sandi ketika saya melakukan ketika saya memasukkan sandi saya akan tampil login berhasil, dan jika sandi saya masukkan salah maka akan ditampilkan login gagal atau sandi Anda salah. Baik, selanjutnya saya mau agar eh, si sandi tersebut disensor dengan disensor berbentuk bintang atau semau kita, agar sandinya itu tidak terlihat oleh pengguna, atau bisa dibilang itu seperti pada pada akun sosial media kita, yang dimana kalau kita memasukkan sandi pasti disensor. Nah, kita akan membuat program tersebut. Baik, di sini seperti biasa kita akan mengincludekan stdio.h ini sebagai headernya juga untuk fungsi printf dan juga scanf. Di sini ada include string.h ini untuk fungsi strcmp dan juga stdin. Bukan, maksud saya, dan juga seperti ya stdin. Baru di sini ada fungsi include conio.h yang ini akan berfungsi sebagai fungsi dari si getch. Lanjut, saya di pada perintah ke-10 saya meminta pengguna untuk memasukkan nama. Oh, sebelum itu karakternya saya tipe datanya saya menjadi ada karakter nama itu saya asumsikan dia lebih dari 50, dan juga sandi ada karakter C sebagai hasilnya nanti yang akan kita gunakan di sini nanti di bagian ini, dan juga integer h yang dimana ini berfungsi untuk menghitung seberapa banyak angka seberapa banyak karakter yang akan disimpan. Di lanjut kita ke barisan ke-10 ada printf yang dimana ini adalah memasukkan, disuruh saya meminta pengguna untuk memasukkan nama, saya menyimpannya di variabel nama nanti, di variabel nama. Baru di barisan keempat saya menyuruh meminta masukkan sandi. Nah, di sini ada fungsi terbaru yaitu while, yang dimana while ini adalah untuk fungsi membaca loop tak terhingga dan untuk membaca karakter satu persatu. Di sini ada saya karena tadi saya menggunakan include conio.h yang dimana conio ini adalah fungsi dari getch. Nah, agar si getch ini bisa dibaca oleh agar si getch ini bisa dibaca oleh printf, maka saya agar bisa dibaca oleh stdio supaya bisa memasuki fungsi seperti if, seperti else yang ini, saya mendeklarasikannya lagi menjadi variabel c. Makanya saya buat di sini c. Di sini ada c sama dengan 13, yang berarti jika di enter akan ada karakter atau ya karakter yang akan dia masukkan setelah enter. Akan ada karakter yang dimasukkan dan karakter tersebut akan berhenti setelah dia menekan enter. Pada else if C sama dengan 8 ini berfungsi agar kita bisa menghapus kata sandi tersebut. Jika kita tidak menggunakan C sama dengan 8 dan perintahnya adalah if printf slash b, di sini untuk perintah menghapus kursor ke kiri. Dan di sini juga ada penandanya ya, ada hanya sama dengan dikurang, berarti karakternya itu akan kita kurangkan, akan kita hapus satu persatu. Dan ini else, jika kita tidak
jika kita memasukkan di sini dia ada fungsi else, di mana setiap karakter lainnya jika panjang password belum mencapai batas, cetak eh, asterisk dan simpan karakter tersebut ke dalam array sandi. Jadi ini akan disimpan di sini dan dia akan menghasilkan C. Yang dimana array itu adalah kita jadi C. Atau sederhananya, setelah ini tadi di kita setelah kita mengetik, maka setiap karakter yang bertambah itu akan diubah menjadi tanda simbol bintang. Seperti itu. Sandi H di sini sebagai untuk membatasi tanda spasi yang kosong. Berarti itu hanya spasi tanpa uh, supaya dia tidak membaca tanda spasi. Ini ada if strcmp, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa ini adalah fungsi untuk sandi tadi, dan mari kita coba. Masukkan nama saya. Baik, ketika saya memasukkan nama itu adalah Joshua. Ketika tadi saya tidak memberikan slash b, ketika saya memberikan slash b, maka ini akan bisa dihapus. Jika tidak, itu akan bertambah terus menerus seperti ini. Saya akan memasukkan kata sandi tadi, dan loginnya berhasil. Kita berhasil menyensor si tanda bintangnya tadi.